guys, balik lagi di channel Triple H Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film laga seni bela diri Thailand yang berjudul Ong Bak 3. Film ini dirilis pada tahun 2010, disutradarai dan dibintangi oleh Tony Jaa. Ong Bak 3 merupakan film lanjutan dari Ong Bak 2 yang menceritakan kisah kehidupan seorang pemuda yang bernama Tin setelah dirinya ditangkap oleh Raja Sena dan juga menceritakan perjuangannya untuk mensucikan dirinya dari dendam masa lalunya. Penasaran kan dengan kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita selengkapnya. Film diawali dengan memperlihatkan Tin yang telah tertangkap dan ia siap menerima hukuman yang akan segera diberikan oleh Raja Sena. Seorang prajurit pun melepaskan pasung yang ada di leher Tin. Kemudian ia ditarik menggunakan rantai yang terikat di lengannya. Hukuman yang diterima oleh Tin adalah dipukul menggunakan sebuah tongkat hingga dirinya benar-benar tidak berdaya. Kemudian para prajurit pun mulai memukuli Tin dengan sebuah tongkat. Satu persatu prajurit terus bergantian untuk memukuli dirinya. Karena Tin telah kehabisan banyak tenaga, ia pun terus dipukuli tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Namun di saat Raja Sena menghina ayahnya, rasa amarah di dalam diri Tin pun mulai muncul. Seketika kekuatannya pun kembali. Tin yang marah langsung menghajar semua prajurit yang ada di sana. Perkelahian pun terjadi. Tin memanfaatkan rantai yang ada di tangannya untuk ia jadikan senjata. Pertarungan pun terus terjadi dan Tin berusaha melumpuhkan lawannya satu persatu. Namun dikarenakan tubuhnya sudah terlalu lelah dan jumlah prajurit yang sangat banyak membuat perlawanan yang Tin lakukan menjadi sia-sia. Sementara itu di tempat lain, di suatu desa yang merupakan tempat latihan menari milik guru buah sedang dilanda sebuah penyakit. Terlihat para penduduk di sana tengah mengalami sebuah penyakit yang sangat aneh. Semua penduduk bergotong royong untuk menyembuhkan para penduduk yang terkena penyakit. Di sana juga beredar kabar bahwa penyakit yang melanda di desa itu adalah sebuah kutukan. Karena hal itu pun guru buah melakukan meditasi untuk melindungi para warga desanya. Sementara itu di tempat lain, Tin masih terus mengalami sebuah siksaan. Meskipun dirinya telah tidak berdaya, prajurit Raja Sena masih terus menyiksanya. Di saat dirinya dalam keadaan yang sangat menyedihkan, Tin mengingat kembali semua kenangan yang pernah ia lalui semasa hidupnya. Di tempat lain, ternyata dugaan guru buah benar. Kutukan itu berasal dari seseorang yang telah menyatu dengan iblis dan orang tersebut bernama Buti Sangka. Di sana, Buti Sangka terlihat sedang melakukan sebuah ritual dan tubuhnya terlihat mengeluarkan aura hitam yang sangat menyeramkan. Aura hitam tersebut terlihat mendatangi guru buah. Namun karena usahanya bermeditasi, guru buah pun berhasil menangkal aura hitam tersebut. Setelah itu, guru buah pun memutuskan untuk menjadi seorang biksu dan ia pun mencukur habis rambutnya. Keesokan harinya, guru buah pun terlihat mendatangi suatu tempat yang merupakan tempat suci di desanya. Di tempat lain, Raja Sena terlihat sedang duduk seorang diri di singgasana kerajaannya. Di sana, ia terlihat sangat ketakutan dan terdengar ada seperti suara yang sedang mengutuknya. Kemudian terlihat kilas balik di mana di sana seorang raja dan Raja Sena juga berada di sana. Di saat raja tersebut meminum sesuatu, tiba-tiba darah pun keluar dari mulutnya dan ternyata raja tersebut telah diracuni. Dan ternyata itu semua adalah ulah dari Raja Sena karena ingin merebut tahta dari raja tersebut. Lalu sang raja pun mengutuknya dan mengatakan bahwa Raja Sena akan berakhir dengan cara yang sangat menyedihkan. Setelah itu keluarlah darah dari Raja Sena dan disusul dengan sebuah gempa yang begitu dahsyat dan meluluh lantakkan kerajaannya. Dan saat ia melihat ke bagian luar, seluruh prajuritnya telah tewas terkapar di pelataran kerajaannya. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang ia alami. Dan di saat ia terbang
bangun, Raja Sena mendengar keributan yang sedang terjadi di luar istana. Ternyata perampok Bukit Sayap Garuda tengah menyerbu kerajaannya untuk menyelamatkan Tien. Namun usaha perampok Bukit Sayap Garuda digagalkan oleh Buti Sangka, dan hal itu membuat mereka semua terbunuh di sana. Melihat hal itu, Raja Sena pun terkesan dengan kemampuan Buti Sangka. Kemudian Raja Sena pun mencoba mengajak Buti Sangka untuk bekerja sama dengannya. Tetapi hal itu pun langsung ditolak oleh Buti Sangka. Dan ia juga berkata bahwa tugasnya hanya untuk melindungi kerajaan dan tidak membutuhkan suatu apapun dari Raja Sena. Buti Sangka juga mengetahui kalau Raja Sena tengah dilanda mimpi buruk yang akan terus menghantui selama hidupnya. Dan hanya Buti Sangka lah yang dapat menghilangkan kutukan itu. Malam itu pun Raja Sena memutuskan untuk memberikan hukuman penggal kepada Tien yang akan dilakukan esok pagi. Kabar itu pun juga sampai di desa Kunakuni. Namun salah seorang panglima Raja Sena melaporkan perbuatan Raja Sena kepada petinggi kerajaan Ayutthaya. Sebagai catatan, di sini diketahui bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sena bukanlah kerajaan Ayutthaya, tetapi merupakan anak cabang dari kerajaan Ayutthaya. Keesokan harinya, prosesi hukuman pemenggalan Tien akan segera dilakukan. Seorang algojo pun telah bersiap untuk melakukan pemenggalan terhadap Tien. Untungnya, salah seorang prajurit utusan kerajaan Ayutthaya datang tepat waktu dan menggagalkan proses eksekusi itu. Di sana, prajurit itu memberikan sebuah gulungan surat yang mana itu adalah titah langsung dari Raja Ayutthaya. Melihat hal itu pun Raja Sena sangat marah akan keputusan Raja Ayutthaya kepadanya. Lalu seorang panglima mengatakan kepada Raja Sena bahwa sebenarnya masih banyak pengkhianat yang berusaha melawan dirinya. Di tengah-tengah rapat Raja Sena dengan para panglimanya, tiba-tiba seekor gagak mengepak di depan wajah Raja Sena dan hal itu membuatnya berhalusinasi dan ia terlihat sangat ketakutan. Karena hal tersebut, ia pun membunuh salah satu dari panglimanya. Ia pun menjadi terdiam setelah menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Setelah ia melihat ke atas langit, ia mendapati ratusan gagak yang tengah terbang tepat di atas kerajaannya. Sementara itu, para prajurit kerajaan Ayutthaya membawa Tien ke desa Kanakuni untuk meminta pertolongan agar mereka mau menyembuhkan Tien. Pim yang penasaran dengan pasien itu langsung membuka kain yang menutupi wajahnya. Betapa terkejutnya Pim setelah mengetahui bahwa orang itu adalah Tien yang merupakan teman masa kecilnya. Namun tiba-tiba kelompok bayaran yang disewa oleh Raja Sena muncul dan menyerang para prajurit kerajaan Ayutthaya. Melihat hal itu pun Pim mencoba untuk melindungi Tien. Pertempuran antara pembunuh bayaran dan para prajurit berlangsung dengan sangat sengit. Dan pada akhirnya, semua prajurit dan pembunuh bayaran itu tewas di sana. Dan kemudian Tien pun langsung dirawat oleh guru buah dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Di sana, Pim menanyakan apakah mereka masih memiliki harapan untuk menyelamatkan Tien. Guru buah pun menjelaskan bahwa ini adalah karmanya di masa lalu dan meminta kepada semua warga desa untuk membuat persembahan sebuah patung untuk kesembuhan Tien. Dan guru buah pun akan mencoba dengan segenap kemampuannya. Kemudian seluruh warga desa bekerja sama melakukan semuanya agar Tien dapat diselamatkan. Mereka semua memberikan apa yang mereka punya untuk membuat patung sebagai persembahan untuk kesembuhan Tien. Setiap hari doa selalu dipanjatkan oleh guru dan semua warga di desa Kanakuni. Pim terlihat menari di depan sebuah kuil dengan harapan agar dewa mau memberikan kesempatan kedua untuk Tien. Pim pun terus menari dengan gerakan yang begitu elok. Sementara itu, seorang warga sedang menyelesaikan patung persembahan yang sedang mereka buat dan warga lainnya terlihat sedang melepaskan perban yang sedang membungkus tubuh Tien. Pim masih terus melanjutkan tariannya dan saat ini ia menari sambil wajahnya menahan kesedihan yang amat dalam.
Sementara itu, patung yang mereka buat pun telah selesai. Dan sampai pada akhirnya, Tin pun terbangun dari ketidaksadarannya. Dan patung Buddha yang mereka buat pun terlihat sangat indah. Sementara itu, di kerajaan, Raja Sena semakin terguncang karena kutukan yang menimpanya. Dan hal itu membuat jiwanya menjadi tidak tenang. Sementara itu, Pim terlihat sedang mendatangi Tin. Meskipun ia telah tersadar, namun Tin harus menerima kenyataan bahwa sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan. Pim pun mencoba untuk membangkitkan semangat Tin dan membantunya untuk berdiri. Awalnya Tin menolak hal itu, namun dikarenakan terus memintanya, akhirnya Tin pun mencoba untuk menuruti kemauan Pim. Akan tetapi dengan tubuhnya, saat itu Tin tidak dapat melakukannya dan ia pun terjatuh meski Pim telah memeganginya. Hal itu membuatnya menjadi semakin putus asa dan Tin pun langsung mengusir Pim untuk pergi dari sana. Malam harinya, Tin terlihat sedang termenung seorang diri. Kemudian dia pun dengan susah payah berjalan mendatangi patung Buddha yang ada di dekatnya. Tin menatap patung itu dengan tatapan mata yang kosong. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan bersusah payah menuju ke sebuah tebing dan akan menjatuhkan dirinya ke bawah sana. Namun di saat Tin sudah berada di pinggir tebing, tiba-tiba orang gila muncul di sana dan ia mencoba untuk menghalangi niat Tin. Hal itu membuat dirinya kesal dan menyuruh orang gila itu untuk pergi dari sana. Orang gila itu terlihat peduli dengan Tin dan ia juga berencana untuk mengikuti Tin jika dirinya melompat dari tebing itu. Namun setelah ia melihat tebing itu sangat tinggi, orang gila itu membujuk Tin untuk kembali. Tak lama setelah itu, guru buah datang ke sana dan berkata bahwa orang gila itu memahami dunia lebih baik daripada Tin. Tin pun mencurahkan semua isi hatinya kepada guru buah. Tin beranggapan bahwa kini hidupnya sudah tiada berguna lagi. Tak berselang lama, matahari pun terbit dan menimbulkan bayangan di bawah tubuh Tin. Guru buah pun mengatakan bahwa ketika ada bayangan pasti ada cahaya, yang berarti di setiap kesusahan pasti ada kemudahan di baliknya. Setelah itu, Tin pun meminta saran kepada guru buah tentang apa yang harus ia lakukan. Guru buah pun menyarankan agar Tin melakukan meditasi di sebuah kuil dan hal itu bertujuan untuk mencerahkan pikirannya. Melewati hari-harinya seorang diri di dalam kuil tersebut. Di sana, Tin mengingat kembali semua kejadian di masa lalu yang pernah ia alami. Setelah itu, Tin pun mengingat sebuah nasihat yang dulu pernah guru buah katakan kepadanya sewaktu ia masih kecil dahulu. Setelah itu, terlihat Tin masih terus berusaha untuk bermeditasi dengan tujuan agar ia dapat membersihkan rasa dendam yang ada di dalam dirinya. Setelah itu, ia sedang berusaha berlatih agar tubuhnya yang mengalami kelumpuhan dapat sembuh seperti sedia kala. Singkat cerita, Tin pun telah sembuh dari sakitnya dan ia telah dapat menggerakkan semua anggota tubuhnya. Lama setelah itu, orang gila yang kemarin datang ke sana dan membawa Pim untuk menemuinya. Melihat Tin yang sembuh dari sakitnya, Pim pun menjadi bahagia. Setelah itu mereka berdua pun terlihat menari bersama-sama. Meskipun tubuhnya belum sembuh seutuhnya, namun Tin masih terus berusaha untuk menari agar tubuhnya dapat kembali sehat seperti sedia kala. Mereka berdua pun terus menari dan di sana Pim terlihat begitu bahagia hingga akhirnya mereka berdua pun berciuman. Setelah itu, Tin pergi menemui guru buah untuk berterima kasih karena telah mengubah hidupnya. Tetapi guru buah berkata bahwa ia hanya membantu sebisanya. Setelah itu, guru buah pun menyarankan agar Tin bermeditasi kembali untuk menjernihkan pikirannya lebih dalam. Tin pun melanjutkan meditasinya dan kali ini ia bermeditasi di bawah air terjun. Berbulan-bulan Tin lalui untuk bermeditasi di sana. Ia melalui harinya untuk mengosongkan pikirannya dan Tin terus berusaha agar dendam yang ada di hatinya dapat hilang dari pikirannya. Dan di sana ia juga terlihat berlatih menari dan juga ilmu bela diri agar tubuhnya dapat sehat seperti sebelumnya. Sementara di tempat lain, Raja Sena dan para prajuritnya mendatangi sebuah puri yang diketahui milik Buti Sangka. Sesampainya ia di depan puri, Raja Sena mendapatkan sebuah bisikan bahwa Buti Sangka menyuruhnya untuk masuk seorang diri. Kemudian Raja Sena masuk ke dalam puri itu dan Buti Sangka telah menunggu kedatangannya. Kemudian di saat ia bertemu dengan Buti Sangka, tiba-tiba asap hitam masuk ke dalam lubang hidung Raja Sena dan hal itu membuat kepalanya terasa sakit.
Dalam percakapannya dengan Buti Sangka, diketahui bahwa Buti Sangka sangat menginginkan kekuatan dan tahta yang dimiliki oleh Raja Sena. Mendengar hal itu pun Raja Sena mencoba untuk menyerang Buti Sangka dan menusuknya menggunakan sebuah pedang. Namun ternyata usahanya itu tidak berhasil dan Raja Sena pun terlempar keluar. Lalu Raja Sena memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh Buti Sangka. Pertarungan pun terjadi di sana. Meskipun prajurit berjumlah cukup banyak, hal itu tidak membuat Buti Sangka mengalami kesulitan sedikit pun. Dengan kemampuan bela dirinya yang sangat luar biasa, Buti Sangka mampu melumpuhkan prajurit itu satu persatu. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil mengalahkan semua prajurit di sana. Raja Sena terlihat sangat ketakutan. Ia mencoba untuk memanah Buti Sangka. Namun, Buti Sangka lebih cepat dan ia berhasil memutuskan kepala Raja Sena. Di akhir hidupnya, Raja Sena mengutuk Buti Sangka dan ia akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Singkat cerita, Buti Sangka telah berada di istana milik Raja Sena dan semua orang di sana terlihat tunduk kepadanya. Setelah itu, Buti Sangka mengambil alih tahta Raja Sena dan ia menjadikan dirinya sebagai raja di sana. Sedangkan Tin masih terlihat sedang bermeditasi. Buti Sangka terlihat sedang menduduki kursi tahta kerajaan. Sementara itu, Tin yang kala itu telah selesai bermeditasi, terlihat sedang menari melenturkan tubuhnya. Tak lama waktu berselang, tiba-tiba orang gila tempo hari datang ke sana dan mengatakan ada tamu yang ingin bertemu dengannya. Ternyata orang itu adalah prajurit Buti Sangka yang berniat untuk menangkapnya. Dan tiba-tiba para prajurit lainnya muncul dari semak belukar di sekitaran sana. Dan pertarungan pun terjadi di sana. Melihat Tin menghajar semua lawannya, orang gila itu mencoba untuk mengikuti gerakannya. Kemudian orang gila tersebut terlihat menonjok Panglima itu beberapa kali dan hal itu membuat sang Panglima menjadi sangat marah. Tin masih terus bertarung dan ia berhasil melumpuhkan semua lawannya. Di saat Panglima itu ingin menyerangnya, Tin dengan cepat melumpuhkan Panglima itu. Kemudian Tin pun lari menuju desa dan di sana ia mendapati desa telah diserang dan terlihat mayat-mayat warga desa yang bergelimpangan. Tin pun berusaha mencari penduduk yang masih selamat, namun ia tidak menemukan seorang pun. Di saat Tin tengah terdiam, tiba-tiba para prajurit Buti Sangka datang dan langsung menyerangnya. Dan pertarungan pun terjadi di sana. Dengan amarah yang begitu besar, Tin menghajar semua para prajurit di sana dan ia pun berhasil melumpuhkan mereka semua. Hal itu membuat rasa dendam yang ada di hati Tin muncul kembali. Setelah selesai mengkremasi warga desa yang telah tewas, Tin pun pergi menemui guru buah untuk meminta saran. Guru buah pun berkata bahwa Tin adalah seorang yang terpilih untuk mengalahkan Buti Sangka, sembari memberikan sebuah tongkat miliknya. Sedangkan di kerajaan terlihat orang-orang yang berhasil ditangkap dan mereka disuruh untuk bekerja paksa. Semua orang disuruh bekerja dan bagi yang tidak mau akan menerima hukuman cambuk. Terlihat beberapa prajurit sedang berusaha untuk merubuhkan seekor gajah. Kemudian gajah itu pun disembelih dan darahnya diambil oleh para prajurit itu. Tak lama setelah itu Tin muncul di sana dan ia bermaksud untuk menghentikan kekejaman yang terjadi. Buti Sangka pun berkata bahwa Tin tidak akan bisa mengalahkannya jika dalam hatinya masih ada dendam dan amarah. Tiba-tiba terjadi gerhana matahari dan hal itu membuat semua orang menjadi ketakutan. Kemudian salah seorang prajurit berusaha membawa Pim dengan maksud untuk memancing amarah Tin. Setelah itu Buti Sangka pun membunuh Pim tepat di depan mata Tin. Melihat orang yang ia sayangi mati di depannya, Tin pun menjadi sangat marah. Dan dengan amarahnya, Tin langsung menghajar semua musuhnya dengan kejam. Pertarungan pun terjadi dan Tin dengan ganas menghabisi semua musuhnya. Diselimuti dengan amarah yang begitu besar, Tin pun menyerang mereka semua dengan sangat buas. Satu persatu prajurit di sana berhasil Tin lumpuhkan. Pertarungan masih terus terjadi dan satu persatu prajurit berdatangan
berdatangan untuk menyerang Tin. Namun dikarenakan ilmu bela dirinya sangat hebat, tak ada satupun prajurit yang mampu untuk mengalahkannya. Meskipun Tin bertarung dengan tangan kosong, ia masih mampu melumpuhkan para prajurit di sana. Dikarenakan amarah di dalam dirinya yang begitu besar, Tin terus membunuh hingga dirinya dipenuhi oleh banyak darah. Kemudian Tin menarik sebuah batu besar dan melemparkannya, dan hal itu membuat para prajurit tewas seketika. Buti Sangka memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh Tin dengan melemparkan sebuah tombak yang menembus tepat di ulu hatinya. Namun semua itu hanyalah sebuah imajinasi yang ada di kepala Tin jika kebencian dan dendam masih menyelimuti hatinya. Setelah Tin melepaskan semua dendam dan amarah yang ada di dalam hatinya, dan hal itu membuat kekuatan yang dimiliki oleh Buti Sangka menghilang, dan ia terpental cukup jauh dan para prajuritnya tak ada yang sadarkan diri. Buti Sangka pun terlihat terkapar, dan saat ia tersadar, tubuhnya mengeluarkan asap, dan hal itu membuatnya merasa sangat kesakitan. Setelah itu, kekuatan hitam yang ada di dalam Buti Sangka keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian tibalah saatnya Tin menghadapi Buti Sangka, dan pertarungan mereka pun terjadi di sana. Dalam berkelahian itu, Tin menghadapi Buti Sangka seperti orang yang sedang menari. Tin dengan tenang menghadapi Buti Sangka. Dan ia pun dapat membuat Buti Sangka terpojok. Meskipun ia telah terpojok, Buti Sangka masih terus mencoba untuk menghadapi Tin. Di tengah perkelahian itu, Tin hampir saja terkena tombak yang dilemparkan oleh Buti Sangka. Untungnya, tangan Tin mampu untuk menahan tombak tersebut. Mereka pun melanjutkan pertarungan, dan kali ini Buti Sangka terlihat benar-benar sudah tidak berdaya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seekor gajah pun datang untuk membantu Tin. Dan singkat cerita, perkelahian itu berakhir dengan tubuh Buti Sangka yang menancap pada gading gajah tersebut, dan ia pun tewas dengan sangat mengenaskan. Di akhir film, diperlihatkan mereka kembali pulang dan hidup bahagia, dan film pun selesai. Gimana nih guys, seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in next video. Bye bye.